Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Narwastu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Hari ini Jumat 10 April 2020 kita akan beribadah bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung. Walaupun kita harus berpisah di rumah kita masing-masing, tapi cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri dengan baik. Saya mohon jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membawa Alkitab, persiapkan diri, berdoa. Mari kita semua untuk siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah, agar sungguh hari ini berkat Tuhan dicurahkan atas kita sekalian. Terima kasih. Mari kita memulainya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita pujikan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan semuanya, ku takkan lupa. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah masing-masing, percayalah bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat ataupun ruang, situasi, keadaan. Karena itu pada hari ini, mari kita bersama-sama sejenak menghentikan segala kesibukan kita masing-masing, dan mari kita menghargai hari yang diberkati Tuhan hari ini. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang membawa damai sejahtera dan sukacita, dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena itu mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Kita satu dalam doa dan terima berkat dari Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah di hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan biarlah sungguh hari ini kita semua tidak ada yang terlewat satupun. Jemaat GKI Narwastu semua akan dilawat oleh Tuhan, semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita dengan baik. Kita akan pujikan suatu buah pujian sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Karya terbesar. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan
hambanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dan pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak cobaan, tantangan, pergumulan, persoalan, penderitaan yang kami alami, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun sampai dengan saat ini ya Tuhan. Dan hamba percaya juga penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan, kasih Tuhan ada di tengah-tengah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing yang saat ini sedang berdoa di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau jamah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, inspirasi dari Roh Kudus, sehingga kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan iman kami semakin dimantapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala ya Tuhan hambatan, rintangan, gangguan dari intervensi kuasa kegelapan roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Dan saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita tentang Yesus harus menanggung derita. Yesus harus menanggung derita. Dan hari ini adalah hari kita memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, kita baca dari ayat 45 hingga ayat 46. Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 46. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu dan Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh dunia, bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan yang dialami oleh manusia itu tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini. Baik itu penderitaan akibat alam yang tidak bersahabat, gempa bumi, penderitaan yang diakibatkan oleh karena sakit penyakit, penderitaan diakibatkan karena peperangan, penderitaan yang diakibatkan oleh karena krisis ekonomi, bahkan ada penderitaan yang diakibatkan karena pelanggaran hukum,
penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Dan sekarang ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Banyak umat manusia di seluruh dunia, bahkan bangsa kita, menderita akibat karena virus corona. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang lain. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang syarat, yang penuh dengan penderitaan, tetapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yang peduli dengan kita, yang mengerti kita, yang sedang melihat kita sedang menderita, yaitu bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menderita? Bahkan dia mati di atas kayu salib. Sebenarnya apa makna penderitaan yang dialami oleh Yesus bagi kita yang percaya kepadanya? Kita melihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, fenomena apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sebelum Kristus disalibkan dan mati di atas kayu salib, kita melihat tahapan yang ketujuh penderitaan Yesus Kristus dari ayat yang ke-35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ini juga tahapan penderitaan yang dialami oleh Yesus sebelum disalibkan dan mati di atas kayu salib. Kemudian tahapan yang ke-8, kita baca ayat 39. Di sana dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan saling menggelengkan kepala. Orang-orang yang lewat itu Bapak Ibu, orang-orang yang pernah dia kasih makan. Orang-orang yang lapar, pernah lapar dikasih makan oleh Yesus. Orang-orang yang pernah disembuhkan dari penyakit, lewat menghujat juga. Ini adalah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kemudian penderitaan tahap yang ke-9 ayat 46, di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang terakhir, penderitaan yang dialami oleh Yesus, ayat yang ke-50, di sana dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus diselibkan dan mati di atas kayu salib, mengembuskan napas yang terakhir, Yesus mengalami tahapan-tahapan penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puncak daripada penderitaan yang dialami oleh Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah ayat yang ke-46. Itu puncak penderitaan Yesus. Di sana dikatakan, kira-kira
jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa? Allah Bapa mau meninggalkan Yesus karena pada saat itu Yesus sedang menanggung isi dosa umat manusia. Karena pada saat itu Yesus sedang menanggung dosa manusia. Dan Allah tidak mau melihat dan mendekat kepada Yesus karena dosa umat manusia, dosa saya dan Bapak Ibu dan dosa seluruh umat manusia di dunia ini ditanggungkan di atas kehidupan Yesus. Karena itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata meninggalkan ini artinya dia berpisah dengan Bapa. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus dikhianati oleh murid-muridnya, ada 3 penderitaan yang dialami oleh ada tiga hal penderitaan yang dialami oleh Yesus yang paling menyakitkan, yaitu penderitaan secara fisik. Bagaimana Yesus dicambuk, dipaku, diberi mahkota duri. Ini penderitaan fisik yang luar biasa. Yang kedua, penderitaan yang sangat menyakitkan adalah pengkhianatan dari murid-muridnya. Pengkhianatan dari orang-orang yang pernah diberkati oleh Tuhan. Pengkhianatan dari orang-orang yang pernah dia beri makan, yang dia sembuhkan dari sakit, yang dia lepaskan dari kuasa kegelapan. Bahkan murid-muridnya sendiri mengkhianati dia. Ini adalah penderitaan yang menyakitkan. Pernah Bapak Ibu dikhianati? Tentunya sangat menyakitkan. Kemudian penderitaan yang ketiga adalah penderitaan secara rohani. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang sempurna. Dia menderita secara fisik dan juga menderita secara rohani. Nah, penderitaan secara rohani ini adalah penderitaan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Penderitaan yang sangat dahsyat. Itu fenomena yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, terjadi apa? Kegelapan. Ya, terjadi kegelapan. Ini kegelapan dosa ditanggungkan di atas kehidupan Yesus. Fenomena yang kita lihat lagi, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan orang-orang kudus pada saat itu bangkit. Setelah kebangkitan Kristus, Bapak, orang-orang kudus pada zaman itu bangkit, orang yang percaya. Kita melihat lagi fenomena yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Gunung-gunung batu terbelah. Bapak Ibu, gunung-gunung batu yang ada di Israel itu, di Timur Tengah, itu sangat keras. Tapi ketika Yesus mati, itu gunung-gunung batu terbelah, Bapak Ibu. Ini menunjukkan hadirat Allah turun. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Kematian Yesus Kristus memberikan jaminan kepada kita, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan.
Fenomena yang berikut yang kita melihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus, tabir yang menghalangi hubungan manusia kepada Allah yang Maha Kudus, sekarang ini sudah dihancurkan melalui kematian Yesus Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita bebas menghadap Allah yang Maha Kudus. Tabir penghalang. Hubungan kita dengan Bapa itu telah dihancurkan oleh Yesus. Penderitaan yang sangat dahsyat ketika Allah Bapa memisahkan dengan Yesus. Allah Bapa meninggalkan Yesus karena dosa yang sedang ditanggung oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bangkrut, menderita enggak Bapak Ibu? Menderita. Banyak orang gara-gara di PHK bunuh diri, enggak kuat menghadapi penderitaan. Tapi perhatikan Yesus Bapak Ibu, kita melihat Tuhan kita, teladan yang diberikan oleh Yesus. Pada waktu Yesus dikhianati oleh murid-muridnya, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, dia diam. Dia tidak kecewa. Dia tidak berteriak kesakitan, tidak. Dia diam. Waktu dia dicambuk, dia dihajar, dinudai, ditinju, dia diam. Dia tidak berteriak. Tapi setelah Allah Bapa meninggalkan dia, baru dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah penderitaan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan yang sangat mengerikan Bapak Ibu, bukan karena kita kehilangan pekerjaan, bukan karena kita di PHK. Penderitaan yang sangat dahsyat bukan karena kita kita kena virus corona. Bukan itu penderitaan yang sangat dahsyat. Penderitaan yang sangat dahsyat bukan karena kita mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Penderitaan yang paling dahsyat bukan karena kita mengalami tekanan hidup dari dunia ini. Bukan itu penderitaan yang sangat dahsyat. Penderitaan yang sangat dahsyat yang pernah dialami oleh Yesus ketika Allah meninggalkan kita. Sebab kalau Allah meninggalkan kita Bapak Ibu, itu berarti nerakalah tempatnya. Dan inilah Yesus, alasan Yesus berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasakan bagaimana Allah meninggalkan dia dan dia masuk dalam api neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menanggung semuanya itu? Sebab Tuhan Allah sangat mengasihi umat manusia. Dia menerima apa yang
diperintahkan oleh Bapaknya menerima penderitaan itu dengan hati yang mengasihi umat manusia melalui Yesus Kristus. Dia menderita bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia menerima penderitaan, hinaan, olokan itu Bapak Ibu, supaya manusia diselamatkan dari dosa, supaya manusia diampuni dari dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang memperingati kematian Yesus Kristus yang disebut Jumat Agung ini. Bukan Jumatnya yang agung Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus yang agung, Tuhan Yesus yang mulia. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa bertemu dengan Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kekal, yang maha dahsyat, yang maha kudus. Tidak ada. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, kita bisa dekat dengan Allah. Ya, dengan kata lain, Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kekal, yang maha kudus. Tetapi Allah kita juga Allah yang imanen, atau Allah yang dekat dengan umatnya, Allah yang bisa bertatap muka dengan umatnya, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa berkata Bapa dekat. Allah yang melampaui segala sesuatu, tetapi Allah yang melampaui segala sesuatu itu Allah yang dekat dengan kita. Luar biasa. Kesimpulan dari firman Tuhan yang sampaikan hari, ketaatan yang dilakukan Yesus sampai mati di atas kayu salib Bapak Ibu, itu demi keselamatan saya dan Bapak. Jumat Agung ini merupakan peristiwa agung, karya keselamatan dari Allah. Jumat Agung juga mengajarkan kepada kita supaya kita taat kepada perintah, supaya kita setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini sebagai umat Tuhan. Sebagai ayat penutup, Yohanes 12 ayat 23, di sana dikatakan, Yohanes 12 ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab dan berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya anak manusia Yesus Kristus tidak dimuliakan, tapi dihujat. Bapak Ibu, manusia di dunia yang banyak dimuliakan adalah harta kekayaan. Yang banyak dimuliakan adalah sesuatu yang berharga dari dunia. Tetapi apa yang mulia menurut umat manusia belum tentu mulia di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu di Jumat Agung ini, maukah kita terus memuliakan Tuhan di dalam penderitaan kita? Bersediakah kita melayani Tuhan di dalam penderitaan? Bersediakah kita tetap taat dan setia, rela berkorban walaupun kita menderita? Kalau itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini,
itu berarti kita sama-sama memuliakan Bapa di surga seperti Yesus Kristus. Biarlah melalui peringatan kematian Yesus Kristus pada hari ini, Bapak Ibu jemaat, kita terus mengingat betapa besar kasih Tuhan akan hidup. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Muliakanlah Tuhan dengan pekerjaan kita. Muliakanlah Tuhan dengan keluarga kita. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita lakukan, dengan pelayanan kita. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Sebagai respon kita ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas kematiannya di atas kayu salib. Nanti pada hari Minggu adalah Paskah. Itu nanti Paskah adalah hari di mana kita bersuka cita karena Allah sudah mengalahkan maut. Dan itu nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Nah, saatnya kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang Bapak Ibu ikuti pada hari ini itu sama dengan perjamuan kudus kita ikut pada waktu Bapak Ibu berada di dalam gedung gereja. Teknisnya Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, Bapak Ibu telah siap, sudah menyiapkan roti dan anggur di sini adalah air mineral yang Bapak Ibu sudah sediakan. Itu tidak mengurangi makna perjamuan kudus. Itu hanya sarana saja. Tapi yang terpenting adalah perjamuan kudus mengingatkan kepada kita betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan. Karena itu, sebelum Bapak Ibu dan Saudara mengikuti perjamuan kudus, terlebih dahulu mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah-masalah yang belum diselesaikan di antara anggota keluarga kita, berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Selesaikan dulu, minta ampun kepada Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita, apakah kita ini selama ini sudah taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, sudah memuliakan Tuhan, baik dalam keadaan senang atau tidak tetap memuliakan Tuhan, atau kita banyak gagalnya. Di dalam perjamuan kudus ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita datang dengan segala kerendahan hati. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Dan setiap kali kamu memakan roti ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Pada saat Bapak Ibu jemaat memakan roti ini, percaya dengan iman bahwa Bapak Ibu telah berdamai dengan Tuhan dan telah berdamai dengan sesama. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus mengambil anggur dan dia berkata, "Cawan anggur ini adalah anggur perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darah.
Setiap kali kamu meminum anggur ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap Bapak Ibu jemaat dan saudara meminum anggur ini di dalam nama Yesus, percayalah, dosa Bapak Ibu telah disucikan oleh darah Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan setiap Bapak Ibu yang memegang roti di tangannya, angkat di hadapan Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus rela menderita bahkan mati di atas kayu karena Tuhan menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Sebelum kami memakan roti dan minum anggur ini, selidiki hati dan pikiran kami, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus, semeja dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakan roti ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Setelah Bapak Ibu jemaat memakan roti, angkatlah gelasku di hadapan Tuhan. Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kamu meminum cawan ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Disucikan oleh darah Yesus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, bahkan kematian-Mu di atas kayu salib demi keselamatan kami. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau memberitakan tentang kematian Kristus kepada dunia ini, supaya setiap orang mengenal Engkau ya Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa,
Karena itu pakailah kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan tentang kematian Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk situasi keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini ya Tuhan sedang dilanda musibah virus corona. Bukan hanya di negara kami ya Tuhan yang mengalami penderitaan, tapi di seluruh umat-Mu ya Tuhan di dunia ini mengalami penderitaan. Banyak korban yang berjatuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, melalui peristiwa ini Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan umat-Mu, supaya umat-Mu sadar bahwa hidup kami ini bersumber dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan secara benar. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya virus corona ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan semua penyakit sudah disembuhkan. Karena itu kalau ada di antara umat-Mu ada yang meninggal dunia, kami percaya itu bukan karena virus corona sehingga mereka mati, tetapi itulah waktunya Tuhan mereka harus kembali. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepada setiap umat Tuhan, rakyat Indonesia secara khusus yang saat ini yang terjangkit dengan virus corona. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan Yesus, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Setiap para medis yang bekerja keras untuk mempertahankan, memperjuangkan pasien-pasien ya Tuhan yang terserang virus ini, Tuhan mengurapi dan memberkati obat-obat yang diberikan, supaya melalui obat ini ya Tuhan Yesus, pasien-pasien ya Tuhan yang terjangkit, yang mengalami virus ini, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkanlah mereka Tuhan, sehingga ya Tuhan virus corona ini segera tersingkir dari bangsa dan negara kami. Berkati aparat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden kami sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa ya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada aparat pemerintah kami, baik TNI maupun Polri. Oh Pak, ormas-ormas ya Tuhan, baik itu ormas FKPPI ya Tuhan, berikan kepada mereka perlindungan, kekuatan, kesehatan, semangat ya Tuhan. Jauhkan daripada mereka stres, putus asa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas amanah ya Tuhan bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Secara khusus kami menyerahkan umat Kristen di seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, supaya kami ya Tuhan semakin sungguh-sungguh berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kami mengabdikan diri kami lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, supaya kami tetap bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan daripada kami permusuhan di antara kami, dan biarlah kami saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat GKI Narwastu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKIN yang berada di Nusantara ini, di 20 provinsi dari Sabang sampai Merauke, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka apabila ada yang sakit dalam nama Yesus. Memberikan semangat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani gembala sidang,
baik gereja lokal maupun pos-pos PI, misionaris, ya Tuhan, sekolah tinggi Alkitab Nusantara, dimanapun mereka berada, biarlah mereka berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati sekali lagi Tuhan, kota Madya Malang dan sekitarnya, Jawa Timur dan sekitarnya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa secara khusus, ya Tuhan, Kecamatan Kedung Gandang, ya Tuhan, Perumahan Sojajar dan sekitarnya. Ya Tuhan, kami percaya oleh pertolongan Tuhan, kami bebas dari virus corona. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang memberi, baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan dana operasional, persembahan apapun yang kami bawa ke meja perbendaharaan ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan dan seluruh anggota keluarga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau untuk persembahan Jumat Agung ini, persembahan Perjamuan Kudus dan juga mungkin ada perpuluhan, mungkin ada persembahan kolekte, Bapak Ibu bisa simpan di rumah. Nanti pada hari Minggu, kami para majelis, Bapak Ibu majelis GKI Narwastu akan mengunjungi Bapak Ibu sekalian bersilaturahmi sambil kami membawa kantong persembahan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan lewat firman hari ini, dan dengan sukacita Bapak Ibu juga akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita beri persembahan, kita akan pujikan satu buah pujian. Pada kaki salibmu.
Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, dan terimalah janji berkat firman Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menjauhkan daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Tuhan akan menjauhkan daripadamu segala macam kutuk sakit penyakit. Tidak ada penyakit yang akan membinasakanmu. Dan Tuhan akan menjauhkan daripadamu kutuk kematian di masa mudamu. Tuhan akan memberikan panjang umur dan lanjut usia kepadamu. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. Amin. Mari kita saat teduh sejenak di dalam doa.